Baik teman-teman, berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mendiskusikan beberapa soal tes inteligensia umum, yaitu sinonim, antonim, dan analogi. Kita ke soal yang pertama, yaitu sinonim atau persamaan kata. Soal pertama, insinuasi. Apakah persamaan kata atau sinonim dari insinuasi? Apakah celaan, sindiran, dusta, pelecehan, atau kekebalan? Ya, kita ke pembahasannya. Insinuasi memiliki arti tuduhan tersembunyi atau tidak terang-terangan, tidak langsung, sindiran, karikatur, kias, parodi, pasemon, satire, atau travesti. Jadi, persamaan atau sinonim dari insinuasi itu banyak. Ada sindiran, karikatur, kias, parodi, pasemon, satire, atau travesti. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah yang mana teman-teman? Ya, yang benar adalah sindiran. Kita ke soal yang kedua. Apakah sinonim dari kata data? Apakah resmi, informasi, salinan, tulisan, atau dokumen? Kita ke pembahasan. Data memiliki arti keterangan yang benar dan nyata. Bahan, bukti, fakta, evidensi, informasi, keterangan, masukan, atau petunjuk. Jadi sinonim dari data itu ada banyak teman-teman. Bisa berarti juga bahan, bukti, fakta, evidensi, informasi, keterangan, masukan, dan petunjuk. Oleh karena itu, jawaban yang benar, sinonim dari data adalah informasi. Kita ke soal yang ketiga, getir. Apakah sinonim dari kata getir? Apakah encer, tajam, pisah, pedar, atau lendir? Kita ke pembahasan. Getir memiliki arti rasa pahit, agak pedas, seperti rasa kulit jeruk. Getir juga bermakna susah dan sengsara. Ini tentang kehidupan. Getir juga kata lainnya atau sinonimnya adalah anyir, pedar, pedih, sengsara, dan susah. Jadi, sinonim atau persamaan kata dari getir adalah pedar. Oke, kita ke soal yang keempat, advokasi. Apakah sinonim dari kata advokasi? Apakah pancingan, penggugah, pembelaan, pertarungan, atau keberanian? Kita ke pembahasan. Advokasi memiliki arti pembelaan, nasihat, ajaran, advice, atau amar. Ya, perlu dicatat ya teman-teman bahwa sinonim dari advokasi salah satunya adalah amar. Jadi amar sama dengan advokasi. Bisa juga berarti ajaran, nasihat, atau pembelaan. Jadi jawaban yang benar adalah C, pembelaan. Kita ke soal antonim atau lawan kata. Apakah antonim atau lawan kata dari niskala? Apakah ideal, absurd, maya, resume, atau konkret? Kita ke pembahasan. Niskala memiliki arti tidak berwujud atau abstrak, tidak berbeda, atau mujarab. Jadi ternyata kata niskala itu memiliki arti tidak berwujud atau abstrak,
atau tidak berbeda atau mujarab. Sehingga tentu lawan kata dari niskala tidak berwujud adalah konkret. Ideal salah, absurd salah, maya salah, resume juga salah. Maya sama dengan tidak nyata. Kita ke soal antonim yang kedua, rigid. Apakah lawan kata atau antonim dari kata rigid? Apakah rapuh, elastis, kuat, kaku, atau lentur? Kita ke pembahasan. Rigid memiliki arti kaku. Sehingga lawan kata dari rigid adalah elastis. Elastis artinya dapat berubah atau tidak kaku. Kita ke soal yang ketiga, malang. Apakah lawan kata dari malang? Malang memiliki arti tidak beruntung, tidak mujur, terletak melintang, bernasib buruk, celaka, atau sial. Jadi, lawan kata dari malang adalah mujur. Kita ke soal yang keempat, lawas. Apakah lawan kata dari kata lawas? Pembahasan. Lawas memiliki arti luas, lama, atau tua. Sehingga lawan kata dari lawas adalah baru. Oke, kita masuk ke soal analogi kata. Koki, pasangannya dapur. Jadi kita analisis apa analogi atau hubungan antara koki dan dapur. Ya, kita bisa mencari hubungannya bahwa koki itu tempat kerja atau aktivitasnya di dapur. Oleh karenanya, kalau kita cari pasangannya wartawan, tempat kerjanya berita, kurang tepat. Fotografer, tempat kerjanya kamera, kurang tepat. Kalau fotografer dan kamera hubungannya adalah fotografer, alat yang dipergunakan adalah kamera. Wartawan, yang dicari adalah berita. Manajer, tugasnya memimpin rapat. Padi, tempat tumbuhnya di sawah. Sementara koki itu adalah profesi atau pekerjaan. Maka mestinya yang tepat di sini adalah montir. Montir itu tempat kerjanya adalah di bengkel. Ya, pembahasan koki tempat bekerjanya atau beraktivitasnya di dapur, montir tempat bekerjanya atau beraktivitasnya di bengkel. Kita ke soal analogi yang kedua, rambut, ikal. Apa hubungan antara rambut dan ikal? Iya, jenis. Rambut, salah satu jenis dari rambut adalah ikal. Oleh karenanya yang kita cari adalah jenis dari sesuatu. Penyakit jenisnya adalah bakteri, tidak tepat. Sepatu jenisnya boot, nah ini tepat. Pasir jenisnya kerikil, bukan. Kereta api jenisnya rel, bukan. Kereta api berjalan di rel. Lampu, cahaya, lampu mengeluarkan cahaya, iya. Yang tepat adalah sepatu. Salah satu jenisnya adalah sepatu boot. Ikal adalah salah satu jenis rambut. Boot adalah salah satu jenis sepatu. Oke, kita ke soal yang keempat. Sendok, titik-titik sama dengan titik-titik baut. Berarti kita harus mencari hubungan atau pasangan antara sendok terlebih dahulu. Sendok itu makan. Sendok untuk makan. Kita cari yang kedua. Derap adalah untuk baut. Bukan. Sendok itu pasangannya garpu. Mur pasangannya baut. Nah, B ini sepertinya tepat. Kita coba yang C. Sendok itu alat.
kunci pas adalah baut, kurang tepat. Sendok itu bulat. Kemudian segi 6 itu baut, tidak ya, sendok tidak bulat. Sendok itu cekung, baut itu cembung, ya, tidak tepat. Sehingga yang tepat adalah B. Sendok pasangannya garpu, mur pasangannya baut, ya. Sehingga yang tepat adalah yang B. Kita ke soal yang keempat. Soal yang terakhir ya sepertinya teman-teman. Titik-titik eksemplar gempa sama dengan titik-titik. Harus kita cari dulu eksemplar ini apa. Di sini pasangannya terbit cetak koran kertas helai. Terbit eksemplar. Tidak berhubungan ya, cetak eksemplar tidak berhubungan. Koran eksemplar. Iya. Koran itu biasanya banyak cetakannya disebut eksemplar. Kemudian kekuatan gempa dinyatakan dalam satuan Richter ya, Richter. Berarti di sini adalah satuannya. Koran itu satuan koran itu adalah eksemplar. Sehingga gempa satuannya adalah Richter. So jawabannya adalah C. Oke ya teman-teman, selesai. Ada 12 soal ya yang kita bahas pada kesempatan ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa.